wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ainia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linier sederhana. Apa sih uji regresi linier sederhana itu? Istilah regresi pertama kali dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886, di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan dari para orang tua yang tinggi cenderung bergerak atau regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. Galton juga memperkenalkan kata regresi atau regression sebagai nama proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan anak, dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tua. Kemudian, apa sih pengertian uji regresi linier sederhana itu? Regresi linier sederhana atau biasa disingkat RLS merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor atau variabel independen X, dan variabel terikat sering disebut dengan istilah kriterium atau variabel independen Y. Lanjut, kemudian proses persamaan regresi linier sederhana. Model persamaan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah B X, di mana untuk keterangannya Y yaitu variabel respons atau variabel akibat atau dependen, kemudian X yaitu variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen, A yaitu konstanta, B koefisien regresi atau kemiringan besarnya respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus untuk uji analisis regresi linier sederhana. Kasusnya yaitu saya mempunyai data penelitian dengan judul pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai di PT Sido Mulyo. Nah, dari judul di atas, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang akan saya uji dengan regresi linier sederhana adalah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Adapun data penelitiannya sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kita boleh ngopinya nantinya. Nah, kita buka SPSS-nya. Kemudian kita klik variabel view. Untuk name, tadi kan stres kerja itu kita simbolkan dengan X, kemudian kinerja pegawai kita simbolkan dengan Y. Untuk labelnya kita tuliskan stres kerja, kemudian untuk variabel Y-nya kita tulis kinerja pegawai. Tulis pegawai ya. Pegawai. Nah, untuk weight desimalnya udah nggak usah diubah. Kemudian kita klik data view. Data view-nya datanya kita ambil dari Word bisa yang tadi sudah saya share. Nah, ini untuk stres kerjanya kita copy. Copy dulu, kita masukkan ke SPSS-nya. Nah, kita salin ke sini. Oke, untuk yang variabel Y-nya juga seperti itu ya. Kita copy dulu. Nah, saya masukkan ke variabelnya. Nah, udah. Kemudian kita klik analyze.
kita cari regression, kemudian kita klik linear. Nah, untuk stres kerjanya kita pindahkan ke dependent. Untuk kinerja pegawainya kita klik ke independent. Kemudian kita klik statistik. Nah, untuk di sini kita centang di bagian deskriptif. Kemudian kita centang yang Darwin Watson. Continue. Untuk plots, kita klik plots. Kita klik normal probability plot. Continue. Sudah? Kemudian oke. Nah, di sini itu ada interpretasi output SPSS yang terdiri dari deskriptif, statistik, kemudian correlation, kemudian variable interrupt remove, kemudian model summary, ANOVA, coefficient, residual statistik. Nah, kita kembali lagi ke interpretasi SPSS-nya. Sebelum kita ke interpretasi SPSS-nya, untuk data-data stres kerja sama kinerja pegawai, keterangan datanya itu yang pertama data di atas diperoleh dari penyebaran itu angket, kuesioner atau angket. Yang kedua, jika menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item-item kuesioner tersebut harus dipastikan sudah lolos uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan yakni 12 responden. Yang keempat, variabel penelitian yakni stres kerja sebagai variabel bebas dan kinerja pegawai sebagai variabel tergantung. Nah, untuk interpretasi outputnya seperti ini. Untuk pada tabel deskriptif statistik. Pada tabel deskriptif statistik memberikan informasi tentang mean, standar deviasi, banyaknya data dari variabel independen dan independen. Yang pertama, data mean, stres kerja, jumlah N itu terdiri dari 12 subjek, yakni 22,3333 dengan standar deviasi 3,65149. Kemudian rata-rata mean kinerja pegawai dengan jumlah data N sejumlah 12 subjek, yakni 24,0000 dengan standar deviasi 2,2924. Next. Nah, pada tabel correlation memuat korelasi atau hubungan antara variabel prestasi dengan motivasi kerja. Pada tabel di atas diperoleh besarnya korelasi min 0,813 dengan signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak yang berarti HA diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara stres kerja dengan kinerja pegawai. Next, pada tabel variabel Entler menunjukkan variabel yang dimaksudkan adalah variabel motivasi kerja dan tidak ada variabel yang dikeluarkan karena metode yang digunakan yaitu metode enter. Next, membuat persamaan regresi linear sederhana. Tadi rumusnya sudah di depan ya. Kita mengulang lagi. Untuk rumus persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B X. Sementara itu, untuk mengetahui nilai koefisien regresi tersebut, kita dapat berpedoman pada output yang berada pada tabel koefisien berikut. Ini untuk tabelnya. Nah, untuk tabel koefisien. Untuk nilai A sama dengan angka konstan dari angka konstan, koefisien dalam kasus ini nilainya sebesar 53,368. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa
Jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsisten kinerja pegawai atau Y adalah sebesar 53,368. B sama dengan angka koefisien regresi nilainya sebesar min 1,293. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja atau X, maka kinerja pegawai Y akan meningkat sebesar min 1,293. Next. Nah, uji hipotesis dalam analisis regresi linier sederhana. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Sekedar mengingatkan bahwa hipotesis yang saya ajukan dalam analisis regresi linier sederhana ini adalah HO tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. HA ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Hipotesisnya seperti itu. Nah, kemudian uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T-table. Pengujian hipotesis ini sering juga disebut dengan uji T, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, maka ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Kemudian, jika nilai T hitung kurang dari T-table, maka tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Selanjutnya, berdasarkan output di atas, diketahui nilai T hitung sebesar min 4,418. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita adalah mencari nilai T-table. Adapun rumus dalam mencari T-table adalah nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Derajat kebebasan atau dF sama dengan N dikurangi 2. N-nya tadi berapa? 12 kan ya? 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Jadi nilai 0,025 dibagi 10, kemudian kita lihat pada distribusi nilai T-table, maka didapat nilai T-table sebesar 2,228. Next, karena nilai T hitung sebesar min 4,418 itu lebih besar daripada 2,228, sehingga dapat ditemukan bahwa HO-nya ditolak dan HA diterima. Berarti bahwa ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y. Untuk itu, melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y, dari output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,661. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai Y adalah sebesar 66,1%. Sedangkan 33,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Nah, kesimpulannya, maka bahwa stres kerja itu berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai di PT Sido Mulyo. Total pengaruh sebesar 66,1%. Berpengaruh negatif bermakna semakin menurunnya stres kerja seseorang karyawan pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai tersebut. Perlu Anda cermati bahwa uji analisis regresi linier sederhana digunakan untuk satu variabel bebas X, sementara jika Anda menggunakan lebih dari satu variabel bebas X, maka idealnya untuk Anda lakukan yaitu uji analisis regresi linier berganda. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.